Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah sistem ERP yang berjudul Human Resource Process with ERP. Di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Dinar Rizky Wicaksono, lalu ada Arfanda Bima Kusuma, dan selanjutnya itu ada Eka Setiadi. Mohon maaf Pak, untuk Eka Setiadi tidak dapat hadir, dia berhalangan. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang mana mengenai Human Resource Process with ERP. Next, slide selanjutnya itu terdapat human resource, yang mana human resource ini biasa disebut juga dengan HR. Human resource atau HR ini merupakan fungsi dalam perusahaan yang bertanggung jawab mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari proses perekrutan, pengembangan kompetensi, pemberian kompensasi, hingga proses pemberhentian karyawan. Dalam sistem ERP modern, HR sering disebut sebagai Human Capital Management atau biasa disebut HCM. Istilah ini menegaskan bahwa karyawan bukan hanya tenaga kerja, tetapi merupakan aset strategis yang berperan penting dalam keberhasilan perusahaan. Next. Terdapat peran human resource, yang mana HR ini memiliki banyak peran penting dalam perusahaan. Yang pertama itu melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, HR juga bertanggung jawab dalam orientasi karyawan baru, pengelolaan data pegawai, pengaturan kompensasi dan benefit, serta penggajian atau payroll. Tidak hanya itu, HR juga mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan, melakukan evaluasi kerja, menyiapkan succession training, serta memastikan seluruh aktivitas ketenaga kerjaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next, Bin. Selanjutnya terdapat human resource, yang mana tanpa ERP. Pada perusahaan filter snacker ini, proses HR masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai kendala ya, yang mana data pelamar masih disimpan dalam bentuk dokumen fisik sehingga sulit dikelola. Lalu proses seleksi kandidat menjadi lebih lambat dan koordinasi antar departemen juga tidak berjalan secara efektif. Selain itu, penjadwalan wawancara tidak efisien, kesalahan administrasi payroll dapat terjadi, dan komunikasi antar bagian menjadi kurang optimal. Akibat itu, proses rekrutmen membutuhkan waktu lebih lama dan perusahaan berpotensi kehilangan kandidat terbaik karena proses yang tidak responsif. Selanjutnya terdapat proses rekrutmen, yang mana proses rekrutmen ini secara umum terdiri dari beberapa tahapan ya. Yang pertama itu dimulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja, kemudian perusahaan mempublikasikan lowongan pekerjaan dan menerima lamaran dari kandidat. Selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan penyusunan daftar kandidat yang memenuhi syarat atau short list. Tahap berikutnya adalah wawancara, yang mana pemeriksaan latar belakang, tes kesehatan atau tes narkoba, pemberian penawaran kerja, hingga orientasi karyawan baru. Dengan ERP, seluruh tahapan ini dapat dilakukan lebih cepat karena semua data tersimpan dan terintegrasi dalam satu sistem. Next, Bim. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Arfanda Bima Kusuma. Dan slide selanjutnya ini ada Human Resources dengan NRP. NRP mendukung seluruh aktivitas HR melalui satu database terintegrasi
sehingga data karyawan tersimpan dalam satu sistem. Terus informasi dapat diakses secara real time, mengurangi duplikasi data, mempercepat proses administrasi, mendukung pengambilan keputusan HR. RRP juga menyediakan struktur organisasi yang jelas, termasuk hubungan antara person, position, job, dan staff. Dan di sini ada fitur HR pada SAP ERP. SAP ERP menyediakan berbagai modul HR, antara lain yang pertama ada Organization Management, yang kedua ada Personal Administration, yang ketiga ada Personal Development, yang keempat ada Recruitment, yang kelima ada Time Management, yang keenam ada Payroll, yang ketujuh ada Travel Management, yang ke-8 ada Performance Management, yang ke-9 ada Career and Succession Planning. Semua modul saling terintegrasi sehingga informasi karyawan selalu konsisten. Nah, di sini ada Advanced Feature SAP ERP. Nah, ini ada 3 bagian. Yang pertama ada Time Management. Nah, Time Management ini ada pencatatan jam kerja, terus ada absensi, terus ada lembur dan ada cuti. Terus yang kedua ada Payroll Processing. Nah, di sini ada menghitung gaji, bonus, pajak, potongan, dan transfer gaji. Dan yang ketiga ada Travel Management. Ya, Travel Management ini ada persetujuan perjalanan dinas, terus ada pengelolaan biaya perjalanan, dan yang terakhir itu reimbursement. Nah, di sini ada Training and Development. IRP membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kompetensi karyawan, terus menentukan kebutuhan pelatihan, terus menyusun program pengembangan, membandingkan kompetensi dengan kebutuhan jabatan, menyusun career planning, menyusun succession planning. Tujuannya adalah memastikan perusahaan selalu memiliki SDM yang siap mengisi posisi penting di masa depan. Nah, manfaat NRP pada HR. Nah, ini ada rekrutmen lebih cepat, terus yang kedua ada data karyawan terintegrasi, ada yang ketiga ada payroll lebih akurat, yang keempat ada pengelolaan cuti lebih mudah, yang kelima pelatihan lebih terencana, yang keenam evaluasi kinerja lebih objektif, yang ketujuh meningkatkan produktivitas SDM, dan yang ke-8 ini ada mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, kesimpulannya itu ada 4. Nah, yang pertama ini SDM merupakan aset paling penting dalam perusahaan, dan yang kedua ini ada IRP mengintegrasikan seluruh proses HR dalam satu sistem, dan yang ketiga ada SAP ERP mendukung proses mulai dari rekrutmen, administrasi pegawai, payroll, pelatihan hingga succession planning. Nah, yang keempat, integrasi informasi membuat proses HR menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa kami presentasikan. Selamat malam, terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin menambahkan Mas Bima, Ya. Mohon maaf untuk Bapak, saya izin dari kelompok saya tidak dapat melakukan